meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan original orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Materi perkuliahan dalam mata kuliah agama Islam meliputi mengenal dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah, menjaga alam dan lingkungan, fikih toharoh, sholat wajib, sholat sunnah rawatib, sholat berjamaah, masbuk, sholat sunnah pilihan, 10 surat terakhir dalam Al-Quran, keutamaan berbagi dan peduli, pengurusan jenazah, pentingnya yasin, tahlil dan tarhim, serta doa, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah, budaya dan kesenian dalam Islam, serta ekonomi dan perdagangan dalam Islam. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah agama Islam yaitu dilaksanakan secara daring dan luring. Pembelajaran agama Islam yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, penugasan, problem based learning, dan cooperative learning. Sistem penilaian pada mata kuliah agama Islam meliputi tugas mandiri, tugas kelompok, keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang dilaksanakan secara tertulis dan praktek. Berikut ini kegiatan pembelajaran mata kuliah agama Islam pada pertemuan ke-10 yang membahas materi tentang keutamaan berbagi dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keutamaan berbagi dan peduli. Berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu tentang capaian pembelajarannya menganalisis keutamaan berbagi dan peduli. Jadi nanti bisa mengetahui ya, terus juga mengerti dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahan kajian yang akan kita bahas yaitu apa sih berbagi dan peduli itu. Kemudian kita nanti melihat caranya ya, karena itu banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan berbagi dan peduli ini. Kemudian
tujuan. Selanjutnya pentingnya berbagi dan peduli yang didukung dengan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian kita melihat manfaat dari berbagi tersebut. Jadi inilah poin yang kita akan ketahui nantinya dalam pembelajaran ini. Nah, berkaitan dengan berbagi ini memberi. Nah, kita memberi sesuatu, ya, sebagian dari apa yang kita miliki. Ya, jadi sebagian yang kita miliki kita berikan, baik itu materi kepada orang lain. Contohnya makanan. Itu ada makanan bisa kita berikan, pakaian, itu materi ya. Bahkan juga ada sekadar perhatian, mungkin ada yang butuh perhatian, kurang perhatian, kita kasih perhatian, berbagi, peduli kita dengan kawan kita. Ini bentuk dari berbagi. Setelah berbagi itu ada peduli. Nah, peduli ini kita ada rasa sikap empati, ya. Empati atau perhatian terhadap orang lain serta keinginan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jadi ini ada kaitannya erat. Ketika kita tumbuh rasa empati, kemudian tumbuh rasa peduli terhadap sesama, maka ada kita untuk apa yang kita miliki bisa kita berikan untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, peduli ini melibatkan pemahaman akan perasaan dan kondisi orang lain serta tindakan nyata untuk memberikan bantuan dan dukungan. Ini yang kita pahami dari berbagi dan peduli. Selanjutnya kita lihat cara berbagi ya. Nah, ini kita melihat sedikit contoh dari berbagi. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Hanya dan pakaiannya masukkan semua. Iyalah, kan mau kita antar ke rumah yatim piatu. Kamu kemana aja sih, Ra? Iya, Rana bingung. Mau kasih apa ya? Oh iya, boneka. Maaf ya Mami, Oma bilang kalau mau berbagi harus yang bagus. Berikan boneka kesukaan Rara, pasti bagus. Nusa, Clara, ingat ya, jangan sampai ada pakaian robek atau mainan yang rusak. Bunda dan keluarga, terima kasih sekali atas bantuannya. Semoga ini menjadi pahala yang benar. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Bu. Amin, amin. Terima kasih untuk doanya, Bu. Kami pamit ya. Rara mana sih? Iya, coba bisa cari. Musa, ngapain Rara? Lagi ngapain sih, Ra? Rara lagi sedekah nih. Sedekah? Sedekah apa? Rara lagi sedekah senyum. Senyum kan juga sedekah. Oh iya ya, bener juga kamu, Ra. Kalau gitu, Nusa ikutan sedekah ya? Udah Ya, baik, itu salah satu cara ya berkaitan dengan sedekah. Kita dalam agama Islam itu sedekah itu berbagi. Ya, jadi tapi tidak perlu juga harus senyum terus ya, kemana-mana senyum, takutnya nanti orang mengira, kenapa senyum terus kan? Jadi kalau ketemu ya janganlah cemberut, ada senyum dikit gitu ya, tapi jangan ini juga ya, takutnya malah orang mengira kita apa?
Gila kan ini, walaupun senyum itu kan sedekah ya, tapi kalau kita misalnya senyum terus nggak pernah ditutup-tutup misalnya kan untuk menunjukkan giginya, khawatirnya orang malah bingung juga apa mengejek atau apa ya. Jadi ini berkaitan dengan sedekah, jadi berikanlah apa yang kita punya pada yang membutuhkan. Tadi caranya kita ke panti asuhan ya, bisa nanti kita yang membutuhkan, ada yang membantu yang kena musibah kebakaran ya, tidak perlu jauh-jauh juga ya, misal ada teman kita atau sekeliling kita lagi ada yang membutuhkan ya kita akan beri ya. Ini tentang caranya. Selanjutnya kita akan, nah ini ada respons, boleh di ini responnya. Nah di sini ada tujuan berbagi dan peduli. Coba dilihat itu apa sih? True or false? Kita tunggu ya. Baik, ada yang mau menjawab ini benar nggak ya? Boleh? Karena apa? Berbagi dan peduli itu bisa membuat kita lebih bersyukur karena bahwa kita masih ada yang membutuhkan, dan pada kita jadi dengan begitu kita bisa menunjukkan bahwa oh kita lebih beruntung daripada yang lain, jadi kita harus bersyukur. Oke, baik. Coba kita lihat ya. True or false? Jawabannya ya, benar ya. Jadi true, benar. Dari tujuan dari berbagi ini kan meningkatkan rasa syukur kepada diri kita. Kalau kan syukur kita bisa membantu ya. Terus juga ada tumbuh rasa empati ya. Di jiwa kita itu ada rasa tumbuh empati dan mempererat tali silaturahmi. Jadi kalau kita ini kan berpikir ada yang masih mau menolong gitu kan, atau mungkin ada yang membutuhkan ini. Jadi dia selalu ingat. Biasanya kalau kita ada yang memberi itu ingat ya, atau enggak? Karena ini sudah lupa gitu. Ingat kan, apalagi waktu kita sangat butuh dia ada. Nah itu yang selalu kita ingat. Makanya biasanya walaupun ini tetap menjalin silaturahmi. Kemudian kita lanjut ke, nah ini ada respon juga. Nah ini tujuan berbagi dan peduli itu apa sih? Ada di sini. Apakah ingin dipuji? Apa supaya terlihat dermawan? Atau mungkin saling tolong menolong? Atau supaya terkenal? Wah, saya supaya terkenal berbagi ini kan misalnya ya. Supaya orang tahu saya ini baik, saya memberi, saya berbagi gitu kan. Apa ya yang mana? Iya. Oke, ada yang jawabnya ingin dipuji ada? Nggak ada ya. Atau mungkin supaya terkenal kan? Wah, Devin sering berbagi misalnya. Ya kan sekarang itu kan menyebar ya. Gimana? Saya ini berbagi uang 100.000 ada supaya terkenal? Nggak juga ya. Berarti ya untuk saling tolong-tolong membutuhkan, karena kita yakin pasti suatu saat kita akan membutuhkan orang lain gitu kan, walaupun bukan orang yang kita bantu tadi bantu kita ya, tapi kita melihat apa ada yang membantu kita dan kita ada rasa peduli ini ya, berkaitan dengan saling tolong menolong. Selanjutnya, nah jadi kita penting sekali ya dalam berbagi. Yang pertama bisa mempererat hubungan antar sesama, bisa mempererat tali silaturahmi. Kemudian terbentuknya lingkungan yang harmonis. Jadi kalau di masyarakat itu kalau kita lihat lingkungannya bagus kalau ada yang saling berbagi tadi, harmonis, aman ya. Kemudian saling membantu. Kita bisa mengingatkan juga beban orang lain ya, ketika kita berbagi tadi terus kita berbagi. Dan juga menjadi contoh. Nah, boleh kita mengatakan ya, supaya apa? Orang lain juga tergerak untuk membantu ya, membantu dan juga peduli terhadap sesama. Jadi ini sebagai menjadikan contoh bagi orang lain untuk berbuat baik. Kemudian bentuk rasa empati ya, ada kasih sayang dan bisa meningkatkan rasa bahagia, kepuasan mandiri.
Kenapa? Kalau kita bantu itu ada rasa nggak di sini? Wah, senang kita bisa bantu. Ada ya, tumbuh ya dalam diri kita itu. Ya, itu ada berkaitan dengan pentingnya berbagi ini, kita bahagia bisa membantu orang lain. Ketika kita lihat, nah ayat suci Al-Quran, dalam Al-Quran ini sedekah bisa dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 271 ini dijelaskan, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Nah, misalnya kita tadi ya, tahu kan orangnya baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Jadi ditampakkan baik, lebih baik sembunyi, ya, orang tidak mengetahui. Jadi boleh semuanya ya. Kemudian kalau kita lihat ada larangan yang bersedekah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi orang-orang yang beriman jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut. Oh ya, saya berbagi ini disebut ya, saya berbagi ini dengan 100.000. Oh disebut terus, minggu lalu saya ngasih loh, minggu lalu saya memberi. Nah itu kan tidak boleh, maka tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah. Kemudian menyakiti perasaan penerima, nggak boleh, nggak enak itu orangnya. Misalnya diberi terus ada rasa kata-kata ya yang menyakitkan, tidak boleh menyakiti penerima dari apa yang kita berikan tadi. Ini seperti orang harta itu terlihat di riak, ada ya, oke foto-foto dulu, pamer kan gitu kan. Ya orang menerimanya kan rasanya, wah saya ini terlihat membutuhkan gitu, atau mungkin terhina sekali gitu kan, dipamer, dipoto, biar ini wah saya membantu misalnya kan. Padahal ternyata tidak akan mendapatkan pahala karena telah menyakiti penerima tadi. Ini berkaitan dengan ayat Al-Quran. Jadi harus kita ingat ya, jangan sampai menyakiti penerima dan juga jangan sampai disebut-sebut ya pemberian kita itu ya. Kemudian kalau tadi sini berkaitan dengan pertolongan Allah dan juga kemudahan rezeki. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan adanya doa orang-orang lemah. Ya, biasanya kalau orang lemah itu ada doa baik yang terucap. Nah itu nanti kembali kepada pemberi itu dia. Kita tidak tahu dia mendoakan apa ya, tapi kalau biasanya orang yang menerima itu ada doa baik yang selalu dilontarkan, diucapkan. Terus juga orang yang ahli sedekah itu akan masuk surga melalui dari pintu sedekah ini. Kemudian kita, nah ini ada sedekah, kita coba. Nah ada yang mau mencoba nggak ya? Di mana kah? Ini ada manfaat berbagi dan peduli bagi diri sendiri. Ada kebahagiaan, ada rasa syukur. Ada yang mau maju ini? Satu orang yang di sini mau coba di mana letaknya, boleh? Cari nanti di sini di mana? Oh boleh. Nah, mana lah tempatnya? Dicari agak susah kayak ya. Mana? Oh rasa syukur. Oke, coba kita cek ini ya. Rasa syukur. Oke benar ya. Oke masih bagus ya. Satu lagi kebahagiaan. Mana dekat kebahagiaan? Ada yang sini ya. Kita ketemu manfaat dari berbagi dan peduli bagi diri sendiri itu ada rasa bahagia tadi ya. Rasa bahagia dan juga timbul rasa syukur kita. Ini tentang manfaat. Selanjutnya, nah ini ada kuis. Oke, nah ada siap semua ya. Kita lihat. Nah inilah tim-timnya ya. Tim violetnya, ada yellow. Tahu ya? Tim violet siapa? Yellow, green, ada blue, ada grey. Yuk, mulai ya.
silakan. Apa yang lucu ya? Kita lihat tim siapa ya? Tim Grey, mana tim Grey? Oke ya, nih berarti tim Grey. Lima. Wah, ya tim Grey. Ya, tim Green juga, tim Blue. Ada 1, 2, 3. Ini tadi ya, manfaat berbagi dan peduli bagi orang lain. Ya, bagi orang lain berarti mempererat persaudaraan, menjadi pusat perhatian. Nah, ya, atau menambah beban. Dikasih beban dengan gitu ya, tidak ya? Atau malah menumbuhkan permusuhan misalnya kan? Sudah diberi ya, peduli langsung musuhan ya. Ngapain bantu saya misalnya ya? Enggak ya. Jadi manfaat dari berbagi ini malah mempererat persaudaraan kita. Ada yang jawab menumbuhkan permusuhan? Enggak ada ya. Atau mungkin jadi beban tadi kan? Ngapain sih bang? Malah bantu malah jadi beban misalnya ya? Tidak ya. Jadi manfaat berbagi. Selanjutnya, nah kita lihat quiz lagi. Oke, bisa? Siap? Nah, kita lihat. Nah, timnya ada green, ada red, ada red ya, ada yellow, ada grey. Nah, sudah siap timnya? Belum? Oke, coba mulai. Silakan. Nah. Ya, kita lihat manfaat berbagi dan peduli bagi masyarakat adalah menciptakan lingkungan sosial yang negatif. Nah ya, manfaat kita sudah berbagi, malah tercipta lingkungan sosial negatif kan? Misalnya ada permusuhan tadi kan? Berarti menciptakan lingkungan sosial yang positif. Ada yang jawab enggak? Ada. Mungkin tidak fokus ya, karena melihatnya wah ini baru pas terakhir menyejukkan ya, karena ada negatifnya. Itu kalau soal-soal apa harus dilihat bisa terjadi. Jadi ini ya manfaat dari berbagi. Nah, boleh dijawab apa sih penyebab sedekah atau berbagi seseorang itu tidak diterima ya? Jawabnya ya. Oke, amin. Ya, inilah penyebab dari sedekah atau berbagi seseorang tidak diterima. Ada rasa sombongnya, kok saya berbagi, penyebabnya tidak diterima pada rasa sombong, ria, amin. Kemudian tidak ikhlas, juga ikhlas. Disebut-sebut lagi kan menyebut-nyebut. Saya itu minggu yang lalu beri uang. Atau ngasih pakaian di sebenarnya tidak ikhlas kan? Ada yang sudah diberi tapi disebut, atau ada yang sudah beri diminta lagi ada ya ada ya sudah diberinya mungkin sudah
dibakar ya, atau malah makanan kan sudah dimakan ya, sudah di dalam perut. Nah kalau diminta lagi, nah ya gimana ini ya? Terus juga ya jadi beban, ada haramnya, ada yang haram nggak boleh, dan juga mengumbar ya mungkin ya. Jadi ini berkaitan dengan penyebab sedekah seseorang ini tidak diterima dan juga akan menjadi ya sia-sia sedekah apa yang dibantunya, lalu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi berkaitan dengan berbagi dan peduli. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, ada ya. Jadi itu materi kita sudah mengetahui bagaimana berbagi dan peduli itu. Semoga bisa kita nanti terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terus juga menjadi motivasi kita ya untuk saling membantu yang membutuhkan, kemudian motivasi kita untuk ada rasa ingin bergerak peduli, kasih sayang ya terhadap sesama, terutama dengan kawan-kawan kita itu untuk berbagi dan juga kita merasakan empati. Tidak butuh, maksudnya tidak hanya materi saja, tapi juga perhatian tadi ya. Ada yang kurang diperhatikan misalnya. Jadi bantuan itu ya bukan hanya materi tapi non materi juga itu sangat dibutuhkan bagi orang yang membutuhkan. Itu saja dari Ibu. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa kita